kalau ibunya dipojok-pojokkan, di framing, dibolak-balik, katanya kayak lagu bolak-balik itu faktanya, ibunya bisa sedih. Dan ketika ibunya sedih, maka anak-anak bisa membenci orang yang membuat ibunya sedih dan dipojokkan. Kan itulah kira-kira lebih kurang kutipannya. Ya kalau ada kurang lebihnya mohon maaf lah. Ya nggak mungkin bisa saya duplikasi omongannya. Nah, inilah yang Ruben ingin jelaskan dalam postingannya. Dia sampaikan ke saya tanya, ini kenapa kamu bikin kayak begitu, Ben? Lama saya berpikir banget. Berulang-ulang saya lihat. Lama-lama saya berpikir, ini harus saya suarakan isi hati saya gitu loh. Kenapa? Seperti yang saya sudah sampaikan, yang pertama, kenapa ketika momentum mereka merasa ibunya dipojokkan, padahal yang dilakukan oleh Ruben meluruskan dan membuka fakta yang sebenarnya, itu bisa membuat ibunya menangis, dan ketika ibunya menangis dan merasa dipojokkan, anak-anak bisa tidak sayang lagi sama orang yang memojokkan. Itu kan peristiwa Juli 2026. Lalu bagaimana peristiwa-peristiwa yang sebelum Juli 2026 ketika ayahnya ditertawa-tawain dalam live TikTok, berjamaah lagi mentertawainya, kan begitu kan? Yang ada di live TikTok itu misalnya dikatain cong, dikatain jing, dibilang pengecut, macam-macam lah. Nah, ketika itu terjadi momentum itu, apakah anak-anak juga tidak merasa sedih? Banyak lagi digital yang lain ketika Ruben dipojokkan dan dilecehkan oleh banyak orang sebagai ayah anak-anak itu. Apakah ketika ayah anak-anak ini dilecehkan seperti itu, anak-anak nggak merasa sedih? Nggak mungkin anak-anak nggak sedih kalau dia tahu ayahnya diperlakukan seperti itu. Kecuali satu hal, anak-anak tidak tahu hal itu terjadi. Jadi anak-anak hanya diberi informasi sepihak yang nggak berimbang, hanya informasi ibunya teraniaya. Ya wajar lah kalau misalnya kemudian anak-anak itu merasa tidak dekat lagi sama ayahnya, dan ini menjadi senjata. Tanya anaknya, pasti nggak akan mau ketemu sama ayahnya, pasti nangis. Berarti kan dia sudah yakin sekali. Nah, itu yang mau disampaikan oleh Ruben, dan kemudian Ruben juga ingin mengatakan, saya tahu anak saya, kan Ruben bilang seperti itu, karena dia ayahnya. Jadi maksudnya, tolong jangan ada orang-orang yang tidak punya hubungan darah dengan anak-anak ini, bukan ayah kandung juga, dan baru mengenal anak-anak ini beberapa tahun belakangan ini, ya, tapi sudah merasa paling tahu kebutuhan anak-anak ini dan paling tahu dan mengenal karakter anak-anak ini. Ini yang Ruben mau sampaikan. Karena bagaimanapun juga Ruben adalah ayah kandungnya gitu loh. Jadi jangan lupa pakai kalimat-kalimat yang seolah-olah kamu lebih paham tentang anakku daripada aku sebagai ayahnya. Nah, jadi ini yang mau disampaikan oleh Ruben dalam postingannya itu. Karena ya saya juga mungkin agak kesal kalau misalnya ada orang yang mengatakan jangan gitu, nanti anakmu bisa membenci kamu. Loh, lu kok ikut campur urusan gua dengan anak gue gitu loh misalnya. Jadi mungkin itu yang ingin diungkapkan oleh Ruben dalam postingannya terkait dengan masalah pernyataan itu. Bang, perihal Sarwenda sama Gio ini kan sudah terlihat ya, mulai lagi di akun media sosial. Mungkin dari pihak Abang sendiri melihatnya seperti apa? Ya nggak apa-apa kan, masa kita larang orang mau live gitu loh. Silakan saja gitu kan, dia juga perlu eksistensi, perlu pendapatan, perlu macam-macam. Jadi saya kira sih nggak ada masalah kalau memang dia ingin live lagi, misalnya ingin berjualan live lagi, ya silakan saja gitu loh. Tapi janganlah gunakan live-nya itu untuk hal-hal yang di luar konteks yang seharusnya. Kalau memang live-nya mau jualan ya berjualan aja, kan begitu. Nggak usah artinya itu nyinggung-nyinggung yang berkaitan dengan masalah kehidupan pribadi masing-masing, kan begitu. Jangan dipakai untuk bahasa-bahasanya yang menyerempet-nyerempet ingin mendiskreditkan Ruben, kan begitu ya. Pura-pura mau ngasih IC2 atau alis mata, tiba-tiba main cong gitu, jangan dong. Karena sebelum itu sudah ada penghinaan-penghinaan dengan kata-kata cong. Saya sudah bisa bedakan cong dengan laki-laki, macam-macam. Jadi janganlah artinya kemudian kita juga ikut berjamaah untuk masuk ke dalam konteks yang terjadi di antara mereka yang memang sebenarnya hanya ini masalah ingin berkumpul dengan anak itu ke hal-hal yang lain. Nah sekarang coba kita perhatikan,
Ruben juga punya tim kan, punya tim kerja. Dia juga live TikTok kan. Ada nggak teman-temannya ikut dalam live TikTok itu terus kemudian meleceh-lecehkan misalnya, oh lelang, aku, nggak ada kan? Nggak ada kan? Nggak ada bahasa-bahasa yang artinya tuh menyinggung siapapun dan menyerang siapapun. Coba bandingkan dengan live TikToknya mereka. Cangcong lah, enjing lah, macam-macam. Ya kan? Macam-macam. Aku dapat janda rasa perawan lah. Berarti dia mau bilang nih, Ruben nggak bisa berubah apa-apa. Kan ini kan sebenarnya kan nggak boleh ya, kalau mau jualan aja gitu artinya. Jangan ada hal-hal yang dipakai untuk ngerempet-ngerempet ke si Rubennya. Ini kadang-kadang orang-orang yang ikut bekerja di si tim itu pun ikut mentertawai Ruben gitu loh misalnya. Dan itu terjadi di rumah itu yang juga ada anak. Apa itu tidak membuat anak itu juga akhirnya sedih gitu loh? Apakah dia mau katakan anak-anak itu juga sebenci itu sama ayahnya gitu loh? Sehingga akhirnya apapun yang dilakukan oleh mereka kepada ayahnya tidak akan mempengaruhi rasa sayang anak itu kepada orang-orang yang membuli ayahnya. Jadi janganlah artinya kita seperti itu, karena konteksnya adalah Ruben hanya ingin punya waktu berkumpul bersama dengan anaknya, karena dia juga ingin membangun memori, membangun kenangan, hadir di setiap pertumbuhan anaknya sampai anaknya dewasa. Kan nggak berat sebenarnya keinginan Ruben itu, sangat sederhana. Tapi kenapa kok jadi sesuatu yang rumit gitu loh? Oke. Berarti satu lagi Bang, berarti sampai saat ini kalau Ruben sendiri belum bertemu anak atau? Saya harus sampaikan sampai hari ini tanggal 28 Juli 2026 Ruben masih belum lagi punya waktu untuk berkumpul bertemu sama anaknya yang kami ketahui. Dan seperti yang kita lihat juga, kalau memang misalnya Ruben udah ketemu lagi dengan anaknya, pasti momentum bahagia itu pasti akan di-share oleh Ruben. Kalau Ruben tidak ingin men-share kebahagiaan itu, saya rasa pasti pihak sebelah akan men-share untuk membuktikan bahwa dia adalah orang baik yang sudah memberikan anak-anaknya untuk bertemu dengan ayahnya.